Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan di perayaan Natal pagi Persatuan Apes Batak Indonesia pada sore menjelang malam ini, Bapak Ibu, saya undang untuk kita berdoa. Mari kita bersama doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya sangat boleh bersyukur pada hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu, terutama kepada para artis yang memiliki suara yang luar biasa pada hari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu undangan yang tidak artis tidak boleh pulang cepat, karena Anda akan bertemu dengan artis-artis Anda pada hari ini, terutama artis Batak, baik yang sudah legend, Abang Victor, ya, dan yang ada di sini lagi, dan artis-artis yang mungkin baru muncul ke permukaan. Puji Tuhan, kita boleh kembali eksis setelah pasca pandemi, ya, setelah COVID ini, dan mudah-mudahan doa kita bersama pada hari ini, pada malam hari ini boleh semakin mengikat nama Parmi, semakin mencuat, dan terutama artis Batak semakin banyak lagi jobnya, ya. Mas Kurang-Kurang, kemudian kita selalu ada yang mau bilang job orang pinjam rumah deh. Di kolom pasir ke rumah. Ya, Bapak Ibu saudara, firman Tuhan, tema kita hari ini, jangan takut, engkau berharga dan dicintainya. Subtema kita, mari kita saling menghargai dan mencintai di dalam tubuh Parmi. Itu tema dan subtema yang boleh saya dapatkan dari panitia. Tapi karena tidak ada ayatnya, saya ambil firman Tuhan hari ini tertulis dalam Nabi Yesaya pasal 43 ayat 4 sampai ayat 5. Kalau bisa ditayangkan, ya. Yesaya pasal 43 ayat 4 sampai dengan ayat 5, sesuai dengan tema kita, jangan takut, engkau berharga dan dicintai. Saya bacakan ayat 4 sampai ayat 5. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu yang ada di sini, baik kita yang ada di DPD dan yang ada berkumpul saat ini, kita boleh bersyukur sudah 19 hari kita boleh berjalan menapaki tahun 2024. Masih panjang lagi perjalanan hidup kita, 340 lebih hari lagi kita akan jalani tahun ini. Mudah-mudahan, dan kita boleh berdoa sama Tuhan, semua kita boleh lewati lagi tahun 2024. Sekarang melakukan lagi tahun 2024. Perjuli malam seperti itu, ya. Jangan ada ya. Kalau Tuhan sudah memberangkatkan kita melewati tahun 2023, segitulah Tuhan juga kita memohon kepada Tuhan supaya kita juga menyeberangkan 2024 sampai ke tahun-tahun berikutnya, Bapak Ibu. Makanya yang pertama sekali yang mau saya katakan, supaya panjang umur, sehat, selalu bersukacita, ya. Tapi jangan salah, banyak orang pintar bernyanyi tapi tidak bersukacita dia. Maka itu udah lepas lagi. Jangan. Seharusnya orang yang bernyanyi harus bisa lebih sehat lagi, lebih muda, lebih young, ya, lebih luar biasa. Udah kamu maritim, alih kamu pasai sarpari. Dia berlawak, tapi di mana rohani sisa sedih? Tidak. Tapi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita supaya setiap orang mampu menjaga dirinya, mampu benar-benar membuat dirinya lebih berharga. Orang Batak itu luar biasa loh.
Orang yang Batak itu bisa bunuh-bunuhan kalau harga dirinya dipijat-pijat. Gitu. Orang Batak itu kalau memang dia itu diejek, dibully, si mate-mate itu. Apalagi banyak harga diri, ya, sampai kupu-kupunya pun terbawa nanti ceritanya. Dan memang soal harga ini, kalau tidak ada harga, tidak bernyanyi ya mengenangnya, nggak ada kan? Ulang tahun mereka di satu event, satu pertunjukan, dan berjurus mudah-mudahan tidak akan mengenang akar isi. Sediakan, sedia dia orang itu dia. Berarti sangat-sangat butuh sekali kita value-nya, nilai. Karena kita butuh nilai itulah, maka kita boleh melakukan apa yang kita lakukan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, saya bertanya kepada kita, kira-kira, saya mau katakan, kira-kira sekarang ini siapakah yang boleh kamu perjuangkan di tengah-tengah hidupmu yang sangat berharga saat ini? Apakah istrimu? Apakah suamimu? Apakah anak-anakmu? Atau mungkin perhiasanmu, hartamu? Karena banyak orang karena hartanya, maka itu lebih berharga daripada suami atau istrinya atau anak-anaknya. Firman Tuhan mengajak kepada kita pada hari ini di Natal Parbi ini, jangan takut dalam diwon. Punak kembalian. Kenapa dikatakan demikian? Berarti kita semua di sini tidak lain, termasuk saya juga, secara manusiawi kita berjalan di dunia ini seringkali dalam mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Jadi berada pertama kali oposisi roha, harus ada yang mampu memberikan jaminan supaya kita tidak takut, tidak khawatir. Sama seperti seorang anak, kalau orang tuanya menjamin hidupnya, kalau orang tuanya bisa menjamin dirinya, maka anaknya tidak akan pernah takut. Pernah seorang orang tua menguji fit and proper test anaknya, disuruh berdiri di satu hutan dekat pohon. Lalu dia katakan, "Nak, kamu di sini dulu ya, Papa pergi." Lalu bapaknya pergi, pura-pura pergi. Anaknya tahu, anaknya diam aja, dan teriak-teriak, wajahnya tak pucat. Dia biasa-biasa saja. Beberapa jam kemudian bapaknya datang, lalu dia jumpai anaknya, "Lah, kamu kok bisa tenang?" Lalu dia bilang, "Saya sudah melihat Bapak dari jauh, bahwa Bapak tidak pernah meninggalkan saya. Kamu merek ko sa dalaw, alay pura-pura na kumerek ko. Alam merek ko sa dalaw, dan dia ada jaminan dikasihnya. Dia boleh melihat orang tuanya, dan ketika dia melihat orang tuanya merasa bahwa orang tuanya menjamin diri dan menjamin keselamatannya. Anak-anak Tuhan harus seperti itu, ya. Jangan anak-anak Tuhan mengatakan gini, "Lo boleh Muhammad Nasrul." Dia tanya tadi, kehendak pula yang jadi, ujung-ujungnya kehendak juga kita yang jadi. Dalam beberapa kami sering kita katakan, "Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi." Lo boleh Muhammad Nasrul. Apa yang bersai pikiran terutama kita berdua. Tidak kehendak Tuhan kita pakai. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga banyak sekali orang sering berdoa, tetapi kekhawatirannya luar biasa Bapak Ibu. Ketakutannya luar biasa Bapak Ibu. Rajin dia berdoa, pagi, siang, sore, malam dia berdoa, tapi ketakutannya luar biasa. Karena kenapa? Selalu dia mendahului pikirannya. Bukan seperti doa-doanya, bukan dengan doanya menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang ada keinginan tahun ini mau jadi apa? Kalau Bapak Ibu berdoa, yakinkan bahwa doamu didengar Tuhan. Jangan hanya berdoa begitu saja. Karena kenapa? Kalau Tuhan sudah kita mengangkat kita tinggi, tidak seorang pun yang mampu menurunkan kita. Amin. Mau siapapun menghalangi kita, mau apapun dikatakan, kalau Tuhan sudah mengatakan yes, kamu harus mau jadi ini, kamu harus banyak job, walaupun banyak orang iri. Karena apa? Kita tidak membantukan diri sama manusia. Maaf Bapak Ibu, maaf untuk artis, dan mudah-mudahan artis membantu
manusia, bukan kepada Tuhan. Maaf kalau saya katakan dia. Bagian mereka dan ambil dari Tuhan. Karena apa? Jauhnya Bapak Ibu dari Tuhan melalui orang, bukan dari orang. Ya kan? Topak-topak masih dari Tuhan. Coba. Manusia punya apa? Punya waktu kok, punya keterbatasan kok. Tapi Tuhan itu tidak ada limitnya, Tuhan itu tidak ada waktunya. Dia mampu memberikan segala sesuatu. Makanya hari ini melalui Natal pagi ini dikatakan jangan takut. Tanpa dia. Coba 3 tahun kita dilanda pandemi. Rata-rata Mamina yang artis yang dulunya punya gaya hidup yang luar biasa pandemi, wah dia tidak jadi sama-sama lagi. Yang biasanya dia di telepon, aduh banyak job, sekarang minta job pun susah, ya kan? Dulu soal asal tomat tuh, gue dulu sedia, kalau seorang kata langgawi, gitu kan? Kalau seorang sedia baik walang pak, gitu. Ya, itu kan bapak ibu. Pandemi ini telah mengubah mindset Bapak Ibu saudara yang ada di entertain. Supaya apa? Bahwa segala sesuatu itu ada waktunya Bapak Ibu. Segala sesuatu pada masanya. Pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang memiliki kuasa kepada kita, yang menentukan siapa kita. Supaya kita sadar diri siapa kita, who am I? Jadi semenjak ada pandemi ini kita boleh sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kuasa Tuhan dalam hidup. Tetapi Tuhan tidak mau berlarut-larut apa problem ini dalam diri kita. Saya tahu banyak artis-artis yang nyanyi di kafe, di pub, tiba-tiba pulang kampung, jual rumahnya di Jakarta ini, tidak kuat dia menahan segala sesuatu. Makanya saya sekarang namanya orang-orang yang kerja di entertain, ada masanya, ada limitnya. Titi kosong HP pakai, berubah itu ada be, nggak mau. Jadi berhemat mantap, gitu kan? Berhemat mana? Apa yang ada hemat, itu lah. Menakar lifestyle gaya tidak. Itu. Waktu masih masa jaya-jayanya luar biasa benar. Ya. Tapi Tuhan mengatakan ketika kita boleh hidup di dalam Tuhan, ketika kita boleh memanggil Dia dalam kehidupan kita, ketika kita boleh menempatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan katakan jangan takut. Mazmur 3 satu mengatakan, lagu malam datang kekurangan. Banyak cara Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita tidak takut. Banyak cara Tuhan yang diberikan kepada Bapak Ibu saudara yang ada di pagi ini supaya Bapak Ibu saudara bisa makan, bisa hidup layak, dan bisa menikmati segala pekerjaan dan segala usaha keras dalam dunia ini. Kenapa Tuhan mengatakan jangan takut? Yang pertama sekali karena Dia mengasihi kita, karena Dia ciptaannya kita. Allah itu pegangan kita. Jadi orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan itu sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Bahkan Tuhan katakan dalam firman-Nya, engkau menjadi biji mataku. Dari seluruh panca indera yang ada di tubuh kita, mata yang paling terjadi. Kalau pokok pepetaan, boleh beri orang dalam. Kalau pokok pak, boleh beri orang. Tapi kalau mata kita sudah tidak berfungsi lagi, kita tidak bisa melihat apa-apa dalam dunia. Sebegitu hebatnya lah Tuhan itu menempatkan kita menjadi yang berharga. Dia datang mau menjadi manusia untuk memanusiakan kita manusia. Itu luar biasa. Tuhan itu datang melalui Yesus Kristus memanusiakan kita manusia supaya kita menjadi manusia. Masa kita manusia dapat memanusiakan teman kita sama-sama yang di artis yang dia terjadi. Kalau ada persekutuan perempuan artis banget Indonesia ini, semua harus satu darah, bukan darah Markai tapi darah dalam Yesus. Amin. Harus. Iko boy harap kamaminang, kamaminang amin artiso, boy masih kena job. Unang kolam maniku, ibu maniku, cemburu, berbedai,
blessed to be blessed. Ketika saudara menerima berkat dari Tuhan, maka kamu pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu supaya nama besar. Udah dia mau kalah dong, akan dia bilang, apa artis berbeda-beda yang dulu terus. Harus membawa berkat. Nama ini harus dibesarkan. Ketika Bapak Ibu nanti melaju ke sesuatu yang luar biasa, supaya nama kita, kalau kita yang dikenal nama Bapak Ibu, bukan harta Bapak Ibu yang dikenal, nama kita yang dikenal. Nama kita akan menjadi legend. Ya. Artis yang sebuah ini nama-nama kita yang menjadi legend. Jujur, waktu saya masih kecil, wah, saya belum pemajo, jangan lagi sondasi deh. Dan kau berpikir bahwa pajak pak pas jalanan, bahwa mereka bersama di pinggir laut nama Victor Tabal. Karena saya orang kampung Bapak Ibu. Dan kau pajak pak udah pemajo warna, maaf, jangan lagi panjang sejuta. Siri tahu sama. Akan nasi, akan trio, akan nasi. Dapat orang pikir saya, tapi Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha baik. Tidak semua orang memiliki suara seperti Bapak Ibu. Nah, tadi kalau mereka dari ini, betul-betul mereka ini. Nampai suri komando yang lebih bagus suara Nabi. Walau dah suruh kemarin ini, termasuk bisa tidak. Walau dah akar saksi lebih berapa sih sering kan yang lain yang membuat suara biga. Itu hebatnya, itu talenta. Dan semua orang seperti itu. Dan semua orang kuat mentalnya di panggung untuk bernyanyi. Kami juga para pendeta dulu tidak ada kuat mental kami untuk berkorban, tapi karena Allah bisa akan biasa di sana. Makanya Tuhan katakan, engkau berharga karena engkau kukasihi. Ya. Engkau berharga karena engkau kukasihi, dicintai. Bersyukur bagi kainata. Halo kainat. Ya di amat katanya bilang kampuna takau kan. Jujur. Gak pernah. Aduh kasihan banget ya. Termasuk waktu di sini. Wasa kali ulang tahun binata kamu. Isi namanya ulang tahunnya makta itu tahu. Ada berapa masih mobil ya? Berarti cintamu bersebelah. Biasanya cintanya yang bersebelah itu kasihnya pun pasti sebelah. Usul rumah jawab pera. Apa terakhir suami kita kasih sesuatu kepada kita? Coba ingat, 3 tambah 1, 10 tambah 1 dong. Mana pikir, kalau pikir bercinta loh, berpacaran 2 minggu kalian. Ini bilang apa deh? Enggak. Waktu hari ibu, nyari dan apa satu kamu? Gak mau apa? Memang anak-anak kan karena saja. Maka sebenarnya itu yang dilihat kainan dalam batam. Seringkali aku lihat orang ibu berbatam, nasi dira dapat hal batam, tak kayak romantis, alat bule namanya. Iya. Coba bayangkan. Manusia saja bisa menemukan pasangannya. Manusia saja pasangannya sendiri kadang-kadang mengingat, wah itu manusia. Kalau kita pun di dunia ini jarang, bahkan mungkin tidak berharga, tapi bagi Tuhan kita berharga sekali. Jadi banggalah diri sendiri bahwa jangan buat diri pesimis. Udah pamernya diri sedih. Udah berharap banyak orang mengecilkan diri dan dia merasa pesimis akan diri sendiri. Padahal katakan hari ini, aku ini akan menyertaimu. Kita mainkan bersama supaya artis-artis udah mencoba tahu berumah. Amin. Hari saya terlalu ikut pun aku dari kes nomor 3 udah. Iya. Tak kolam mereka maaf. Banyak artis Batak suka bernyanyi lagu tapi mereka berminggu pulang naras kemarin berminggu Natal Pasca. Ini adalah perjamuan kudus dong. Jangan. Kalau
kita adalah bagian daripada Allah sendiri. Ayo para mereka selalu berminggu dan berpamakan kepada Tuhan. Ya, hanya dekat Tuhan saja hati itu benar. Orang yang dekat sama Tuhan, baik siapapun dia, maka tidak pernah mengkhawatirkan. Khawatir boleh, tapi jangan overload, jangan berlebihan. Khawatir boleh. Doa seorang istri, doa seorang anak itu memberkatkan bapak ibu. Jangan di mana saja, melakukan apa saja itu sangat penting. Makanya bukan hanya doa kita saja, tetapi ketika Tuhan mengatakan jangan takut, Tuhan menjamin masa depan. Karena Tuhan itu tidak pernah memberikan masa depan, rancangannya rancangan kecelakaan, tapi Dia memberikan rancangan damai sejahtera. Ya, pasti rumah dapat Tuhan dari Tuhan di kota panas merah tahun 2022. Makanya dijaga kesehatannya Bapak Ibu. Ya. Dijaga semua suaranya, dijaga semua kehidupannya. Supaya kenapa? Supaya ketika Tuhan mengatakan jangan takut, maka Bapak Ibu pastikan bahwa Dia selalu memberikan berkat-berkatnya kepada Immanuel, Tuhan beserta kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini menjadi tema kami pada hari ini. Dijadikan kita orang babian, ala argani kita. Ya. Mudah-mudahan istri sangat berharga di hadapan suami. Suami sangat berharga di hadapan istri dan anak-anaknya. Guru suami alam aku cici minaptai, mereka orang pagi lo sendiri bisa bayar. Seperti itu. Apa cici ini sakral punya sendiri dius. Umat dari cici nation dari situ. Tidak. Mari kita prioritaskan mana yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau sekarang orang-orang memprioritaskan kesehatan dengan ada asuransi, ya boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu Dia prioritaskan kita supaya kita tidak boleh takut dalam menghadapi hidup ini. Masih panjang umur kita, ya. Masih panjang hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kita. Makanya jangan cepat-cepat stres, Bapak Ibu. Kita masih 19 hari menjalani tahun 2024. Kenapa kita stres? Harus semua biru naik, opat solo, jangan. Kalau Tuhan katakan, mari kepada aku semua yang terlesu dan berbeban, maka aku akan memberikan kelegaan. Saudara-saudara, pastikan dan aminkan bahwa doa-doamu didengar Tuhan. Kurang lupa tanya kok ini aja kami nanti terima tanya ya. Banyak orang seperti itu. Kalau saya bertanya persia, oh ini Tuhan tanya aku, ini aja nanti resi baik. Kalau Bapak Ibu Saudara katakan amin, maka amanlah iman. Andalkan iman. Di dunia yang penuh dengan pergelutan ini, di dunia yang penuh dengan persaingan ini, orang yang mengandalkan pikirannya, maka dia akan gampang stres, stroke, stop. Itu. Kalau Bapak Ibu, tak perlu dikasih mengandalkan pikiran. Kalau semua setiap pekerjaan mengandalkan pikiran, tapi imannya tidak pernah dipupuk, hatinya tidak pernah dipupuk, maka bayangkan sebentar lagi nyawa Bapak Ibu akan balik. Tapi kalau Bapak Ibu selalu mengandalkan Tuhan, karena Dia mampu mengerem emosimu, Dia mampu mengerem keangkuhanmu, Dia mampu mengerem kesombonganmu, karena ada Tuhan di hatimu. Tapi kalau tidak ada Tuhan di hatimu, maka pikiran yang selalu mendahulukan yang ada akan kehancuran dalam hidup. Andalkan Tuhan. Maka Dia katakan jangan takut. Walaupun Tuhan ini jangan takut karena Dia merasa kamu harus menempatkan diri di hatimu. Jadi ketika kita dapatkan diri Tuhan di hati kita, berarti Tuhan mengatakan dalam hatimu dalam diri. Udah bahagia. Udah bahagia. Amin. Semoga setiap orang yang memiliki cita-cita tahun ini, mau jadi apapun dia, ya,
yang mau terpilih, andalkan Tuhan. Siapapun dia. Atau ada cita-cita yang lain lagi di antara kita semua, andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Berdiri dan non oleh telepon. Kalau banyak orang mengandalkan pikirannya, suatu buat orang masih di sini. Jangan. Tapi ketika kita boleh mengandalkan Tuhan, maka Dia menghargai dan mencintai kita. Abad Natal dan Tahun Baru untuk Parbi, maju terus Parbi ya, maju terus artis-artis Batak. Akan yang melahirkan artis-artis yang luar biasa, suara-suara yang luar biasa. Ya. Jangan mau digoyang oleh orang kesatuan artis Parbi ini. Udah mau digoyang kalah dengan kesatuan Parbi ini. Jadi jangan Batak itu berpecah, Batak itu harus bersatu. Ikut sadar orang, mudah-mudahan, tapi tidak ada mudah-mudahan. Seperti itu. Dalam dunia kerja juga seperti itu. Harus satu. Kalau kita satu di dalam Tuhan dengan darahnya, kita pun satu dalam pekerjaan dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Saya boleh bersyukur bahwa kasih-Mu dan anugerah yang boleh Kau berikan bagi kami. Ketika Tuhan menyatakan bahwa kami itu paling berharga sehingga Kau menyuruh anak Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kami. Luar biasa kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau menganggap kami seperti biji matamu yang telah Kau perhitungkan. Tidak pernah Kau rugikan, tapi selalu Kau untungkan. Kami seperti guru Raja Wali yang terus mengapakkan saat kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perjuangan ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemudian bahkan dengan persaingan. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, jangan takut, karena Kau berharga bagi kami. Kami berharga bagi Tuhan. Bahkan Tuhan mencintai kami melebihi cinta kasih manusia terhadap diri kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menggantungkan diri kami kepada-Mu. Tidak menggantungkan kepada orang, tapi kepada Tuhan saja. Karena di dalam Tuhan ada kedamaian, ada solusi, ada jawaban atas setiap pergumulan kami, atas setiap yang kami pikirkan, yang kami rencanakan. Karena kalau Tuhan sudah berkenan memberikan, tidak seorang pun yang mampu menghalangi apa yang kami rencanakan. Kalau Tuhan sudah mengangkat tinggi-tinggi diri kami, maka tidak seorang pun yang mampu menurunkan. Siapapun, kalau Tuhan sudah berpihak dalam hidup kami. Berkati persatuan artis Batak Indonesia yang telah melahirkan artis-artis Batak yang luar biasa dengan talenta suara yang luar biasa. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka Tuhan jalan hidup melalui suara-suara yang mereka lantunkan. Tapi bukan hanya melantunkan suara duniawi, tapi juga melantunkan suara kebenaran ketika mereka boleh semakin beriman kepada Tuhan. Berkati para anak-anak mereka, istri mereka, suami mereka, dan biarlah mereka boleh melanjutkan hidup mereka di dunia ini dengan talenta-talenta suara mereka yang mereka kumandangkan, dan itulah pekerjaan mereka yang telah Kau berikan buat para Bapak Ibu Persatuan Artis Batak Indonesia. Berkat Tuhan Yesus, para Bapak Ibu yang akan berencana akan duduk di anggota DPRD, DPR RI, DPD yang mungkin ada di antara kami di tempat ini. Kami mau suara Tuhan menjadi suara kebenaran. Dan biarlah Tuhan mereka boleh menata layani Tuhan ketika mereka nanti akan terpilih. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup. Biarlah seluruh kami yang akan menentukan pilihan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk memilih orang yang paling tepat memimpin negara ini. Bahkan bekerja buat kemakmuran negara ini. Biarlah kami boleh belajar menentukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
sehingga negara kami kelak akan menjadi negara yang makmur. Bahkan keberagaman kami boleh semakin tidak tergoyah. Biarlah agama kami Kristen boleh berdiri di tengah-tengah Indonesia ini tanpa gangguan siapapun. Biarlah para delegasi yang akan menyuarakan itu boleh menjadi bagian dari Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh bekerja keras. Berkati panitia yang telah berlelah untuk menyediakan, memberikan ibadah pada hari ini, mulai dari ketua sampai kepada jajaran. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberikan berkat-berkat-Mu buat setiap panitia bekerja pada hari ini. Dan kami yakin percaya bahwa semua yang mereka lakukan bukan karena kuat dadanya, tetapi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Berkati ketua Parbi yang berdiri pada saat ini agar boleh mengumpulkan para artis Batak Indonesia ini. Bukan hanya di DKI Jakarta ini saja dan sekitarnya, bahkan artis-artis daerah boleh terbitkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan begitu panjang dan luas, sehingga talenta-talenta yang dimiliki oleh artis Batak ini boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau serahkan segala hidup kami ke dalam tangan Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Boras, selamat Natal. Saya selamat Natal. Selamat tahun baru di Nasrullah. Selamat tahun baru. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya didahulukan di sini menjadi ketua panitia Natal, bukan berlatar belakang artis. Jadi untuk itu, ya, saya akan kasih pada satu kali ini, mari kita dengarkan mereka. Yang saya hormati Bapak para pemimpin Parwi dari jajarannya, kemudian para penasehat Parwi dan jajarannya, kemudian para pengawas, dan secara khusus kepada Ketua dan Sekretaris Jenderal Parwi yang menunjuk saya sebagai sesungguhnya sebagai penasehat yang berlatar belakang advokat, bukan artis, didahulukan menjadi Ketua Panitia Natal Parwi pada tahun ini. Saya nggak tahu apa yang berlatar belakang itu, sehingga saya didahulukan menjadi ketua. Tetapi kemungkinan besar dari apa yang saya alami selama menjadi ketua panitia yang saya sampaikan di berbagai ini. Kemudian yang saya hormati para tamu dan undangan, selamat datang saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktu dan pikirannya, terima kasih atas atensinya sudah menghadiri perayaan tahun baru Parwi ini dengan kemuliaan dan suka dan ikhlas. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian juga para donatur kami, bahwa acara ini tidak akan terjadi, bahkan mungkin tidak akan bisa terjadi tanpa para donasi Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan sumbangsi berupa rezeki untuk membantu atau bahkan untuk membuat anak ini sejalan sebagaimana yang diinginkan, sehingga untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Bapak kami yang tanpa sudah disebutkan satu. Kemudian sebagai ketua panitia Natal yang saya katakan tadi orang tua, saya cukup mengamati ada dua hal yang perlu saya sampaikan, bahwa ternyata kesatuan para artis Parwi masih sama dengan apa yang dibilang Pak Pendeta tadi, masih perlu perhatian khusus untuk kesadaran saudara-saudara bersatu hati untuk memikirkan bagaimana Parwi ini ke depan. Saya bisa katakan pengalaman saya sebagai penasehat untuk Parwi yang kemarin kita bersetuju dengan Parwi, pengurus Parwi yang lalu.
kita juga belum bersatu hati. Kemudian dalam kesempatan ini juga Bapak Ibu sekalian, apapun event-event parmi, seharusnya kita memberikan atensi yang khusus kepada panitia bentukan. Contohnya panitia bentukan seperti ini. Tapi saya lihat bahwa panitia itu saja yang berlatar belakang artis tidak hadir sampai malam ini. Bahkan semua yang terjadi ini semua tanpa latihan, tetapi karena profesional. Tetapi baiklah Bapak Ibu sekalian, para anggota, hargailah semua panitia yang tidak sempat makan sama tidur untuk memulihkan kita. Tetapi kita hanya berani bangun bila satu hari saja. Ini mohon catatan, saya berani mengatakan ini sebagai orang luar agar parti ini ke depan baik. Contoh, parti ini bisa saja luar hari depan karena sudah ada persipasi yang memisahkan diri sama artis Batak juga. Ada juga artis Jati Bening Batak jadi Sorotapian. Dengan demikian, kalau parti ini berpecah dengan kita berdua. Makanya yang sebagai penasihat hukum parti, sebagai yang kedua persidangannya itu, saya mohon kepada kita bahwa satukan hati dan pikiran bahwa katakanlah parti ini adalah bagian dari saya dan memang harusnya saya menjadi besar ada kaitannya dengan parti. Kalau tidak ada itu saya kira tidak ada rasa kira kepada parti. Mungkin banyak ada yang sudah top sebelum parti, tetapi banyak yang mau ikut top dengan parti. Maka kita manfaatkan parti ini menjadi jembatan ke depan. Buat mereka yang menjadi jembatan emas untuk keberhasilan generasi muda artis berikutnya. Sehingga pada saat ini kita ada pada saat ini, tetapi besok, lusa, tahun depan kita harus move on dan harus lebih dari sekarang. Demikian harapan saya. Kemudian yang ketiga, saya sengaja mendaulat para calon-calon kita di DPR RI, di DPD, di DPRD. Saya akan nanti malam ke depan, ya, karena saya mengingat cerita hikayat dalam buku Daniel. Memang harus ada pegawai-pegawai kerajaan yang berasal dari minoritas. Maka siapa pernah baca buku Daniel tentang Sadraq, Mesak dan Abednego, bahwa mereka yang menjadi wakil-wakil masyarakat Israel pada waktu zaman Jeremia, di zaman Nebukadnezar, ada yang memperbedakan kalau saya salah, bahwa adanya 3 orang ini sebagai orang minoritas di suatu kerajaan besar. Tetapi apa kata Raja Nebukadnezar? Air kaudanya Sadraq, Mesak dan Abednego, negeri ini ya akan memberikan kepadamu kebebasan. Saya akan memberikan kebebasan untuk menyembah Tuhan yang hidup. Dan siapa yang melarang Daniel melarang menyembah Tuhan yang hidup, saya akan meluluhlantakkan rumah merah dalam tanah dan mencabut dari diberikan kepada orang berdosa. Kemudian Bapak Nela pernah ya demikian ya. Jadi dengan demikian ada satu kali saya lihat ada satu. Coba dibuka dulu. Coba dulu satu tentang Pak Utahaya. Saya tertarik ya. Coba dibuka dulu berapa? Nomor visinya. Bisa bergerak kemerdekaan beribadah. Saya juga ada pelaku kemerdekaan beribadah. Saya juga pernah menjadi pengacaranya HKBP Philadelphia dan HKBP Modotino dan gereja itu bersama dengan Pak Saul, Adinda Dharma, sekretaris jenderal kita dan yang lain-lain. Inilah misinya. Bagaimana kita orang minoritas masih bisa beribadah dengan bebas? Saudara saya nanti akan saya panggil ke depan kita setiap itu berikan harapan itu kepada kami bahwa sengaja kami akan datang ke Anda ke sini adalah benar-benar untuk yang lain nggak usah dipikirkan, kami sudah makan.
ya. Nah, di hari ini dalam manusia sebagai calon DPD RI, silakan kamu berlomba. Ada sedikit nama. Kemudian Ibu Sornak Kamu Bolong, dan sengaja ini kami buat tidak berbenturan legenda pihak. Jadi tidak ada dalam pihak bersama. Tetapi ini sudah ini DKI jauh lebih. Kemudian Saudara Ferdinand Mutaharib. Saudara Agus Rai dari DPRD penasehat kemudian Jackson Sitompul dari untuk DPRD DKI berbanding. Nah, kami sengaja membuat tidak berbenturan karena apa? Kalau kami panggil semua bisa saja ada yang berbenturan dari wilayahnya. Tetapi keterbatasan ini sengaja kami ambil agar apa? Semua kita bisa seperti bilang tadi, bahwa tunjuklah orang-orang kita yang punya pemerintah sehingga kita bisa mewakili oleh mereka menyampaikan aspirasi dan hak kita. Terima kasih untuk kita semua untuk itu. Karena saya nanti akan menutup sambutan ini. Silakan saudara berbicara masing-masing, sampaikan, dan saya tetap menunggu sampai saya menutup. Silakan. Ya, orang semua ini kan saling undang. Selamat Natal, selamat Tahun Baru untuk kita semua, terutama untuk pengurus jajaran pengurus PAUI Persatuan Artis Batak Indonesia dan keluarga besar yang hadir di tempat ini. Saya Ferdinand Mutaharib mengucapkan sekali lagi selamat Natal, selamat Tahun Baru untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan untuk Ketua Panitia dan jajaran yang telah mengundang kami untuk turut bisa berpartisipasi merayakan sukacita perayaan Natal dan Tahun Baru di tempat ini. Tapi karena di banyak tempat saudara-saudara kita masih terhalang, masih ada yang terhambat hanya untuk sekedar beribadah. Jadi saya berharap bahwa perjuangan saya kali ini seperti disampaikan Pak Ketua tadi, saya punya cita-cita, punya mimpi besar bahwa negara kita ini harus benar-benar menjadi negara yang adil untuk semua umat beragama. Maka saya datang, saya memang tidak pernah bercita-cita menjadi calon anggota legislatif, tapi saya dipanggil, saya ditugaskan, dan saya dapat adalah panggilan dan tugas dari Tuhan dan saya harus jalankan dan saya harus terima. Maka ketika saya dipanggil oleh partai ini PDI Perjuangan, saya menawarkan yang pertama sekali adalah ketika saya ditanya mau bawa apa, yang saya jawab adalah merdeka beribadah. Dan di perjuangan saya ingin bahwa yang pertama kita ingin merdeka beribadah ini betul-betul bisa terwujud. Karena sampai hari ini bangsa kita belum punya undang-undang yang melindungi agama, yang melindungi rumah ibadah dan melindungi peribadahan. Semua belum ada, masih sebatas diatur oleh SKB 2 menteri. Makanya yang saya perjuangkan, setiap saya berbicara dimanapun, saya sudah banyak menghadiri pertemuan, saya selalu berbicara tentang ini dan ini betul-betul saya tawarkan bahwa ini harus kita perjuangkan bersama-sama. Bagaimana nanti lahirnya undang-undang yang melindungi semua rumah ibadah, semua agama dan semua peribadahan, dan kita harus mencabut yang namanya SKB 2 menteri. Bagi saya kita ikuti, nggak ada urusan sama saya. Kita harus melawan yang berada. Udah gila ini suka layan, siapa nanti yang memilih dia? Saya tidak takut tidak terpilih. Sumpah demi Tuhan, saya tidak takut tidak terpilih. Ya. Saya minta doakan saya supaya Tuhan memperjuangkan ini. Dan semua pilihan biar Tuhan nanti yang berbicara. Dan saya minta tanggal 14 Februari 2024 nanti di tempat pemungutan suara berdoalah sekejap saja, 30 detik saja, minta hikmat dari Tuhan supaya diberikan petunjuk siapa nanti presiden yang harus kita pilih, siapa calon anggota legislatif yang harus kita pilih, siapa calon DPD yang harus kita pilih. Dan biarlah kita memilih karena petunjuk dan amanat Tuhan. Jangan pernah berpikir memilih karena ada orang datang bawa sembako, bawa datang mau 5.000. Jangan tukar hidupmu lebih mahal daripada ayam kampung. Itu pesan saya. Berdoalah nanti tanggal 14 Februari sebelum mencoblos.
karena ini penting bagi masa depan kita semua. Saya berharap bangsa kita akan melahirkan presiden yang baik untuk kita semua. Nanti siapapun yang terpilih, biarlah itu karena pilihan Tuhan. Dan siapapun calon anggota DPR yang terpilih, biarlah itu bermanfaat terutama untuk gereja-gereja Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan siapapun calon DPD yang terpilih, biarlah itu semua bermanfaat untuk juga kemuliaan bagi Tuhan. Saya mendedikasikan hidup saya untuk memperjuangkan ini. Terlepas saya nanti atau tidak terpilih, tidak ada urusan bagi saya. Saya serahkan, saya lakukan yang menjadi bagian saya. Selebihnya saya serahkan menjadi bagian Tuhan. Terima kasih. Saya Pembina Kemahayan, calon anggota legislatif dari Dapil Jakarta 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Saya mohon doanya dimanapun nanti Bapak Ibu berada supaya saya kuat memperjuangkan ini, dan ini saya percaya Tuhan akan memerdekakan kita beribadah. Horas untuk kita semua. Salam, selamat Natal, selamat tahun baru. Terima kasih. Horas, menjual-jual. Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua. Selamat tahun baru. Saya Darman Saidi Siahaan. Kebetulan di partai ini saya sebagai sekretaris jenderal, sebagai sekjen. Ada banyak memang, ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Di Naposo Batak Jabodetabek, saya sebagai ketua umum dan berbagai organisasi budaya lainnya. Apa kita? Nah, ini itu apa lagi di bawah visi dan misi tentang pendirian rumah ibadah. Kita selalu perlu visi lagi bahwa saya lagi sebagai anggota DPD RI yang tugasnya masih sebatas mengusulkan rancangan undang-undang. Maka kami sudah sepakat para aktivis gereja ingin menggolkan rancangan undang-undang tentang pendirian rumah ibadah. Semoga niat baik ini, cita-cita mulia ini dikabulkan oleh Tuhan, dan tentunya setelah kami terpilih di tanggal 14 Februari, Magido kalau Tuhita Nahan Kisor Ingat kamu tahu Darman Saidi Siahaan baju siap seluruh DKI Jakarta. Jadi kita itu semua di wilayah DKI Jakarta dan dari jalur independen non partai. Jadi tidak akan pola berbenturan dengan partai apapun. Amanah tentu ada banyak tugas kami generasi muda ini ke depan. Saya merasa banyak berterima kasih, saya merasa banyak dukungan dari orang Batak di beliau berkampanye untuk apalagi gandul pataloni akta amakinam dibuka masing-masing di gereja masing-masing. Lalu memang secara khusus agama Parbi, saya merasakan dukungan yang nyata. Bagaimana Parbi mendukung saya secara mudah, juga rekan-rekan dari Naposo Batak dan berbagai buah partai. Ada dua partai besar yang sudah memperhatikan saya. Asal sadar waktu anak-anak memilih Darman Saidi Siahaan sebagai calon DPD RI dari Dapil DKI Jakarta nomor 7. Horas Manita Mulyana. Horas Manita Saruna. Berjuluk pada gerowatan Tuhan Degata, Kuhita berpuni dengan naon, namanya Kuhita, alay atas dalam Tuhan Degataro, nama mas kita, sehingga tadi saat kita naon. Berjuluk pada adu rokok tu pada dia, mau itu dijual, nama ada kesempatan dari bergaul, atau di dalam awan nama luar, dan alus lain. Calon DPD Kota Bekasi, pulau anak-anak itu, pulau orang kampus itu, pulau tekeling-keling itu. Nah, DPD Kota Bekasi dan kedua Kecamatan Bekasi Utara dan Pemilihan Satria. Pulau Payung nantinya kasih role terkait motivasinya. Memang kampanye itu berisan nomor di Bekasi menunggu dari jadi dulu.
Nah, jadi memang ini memang agak fenomena yang harus kita sikapi. Berapa tua lagi lokal di Bekasi, sebelum kalau beribadah di kita akan saya perjuangkan supaya bisa beribadah. Alai kalau lagi di gereja dong, tak kewenangan api, kalau bergereja dong, bukan bergereja, imor pun bergereja. Nah, jadi berapa tua lagi, kalau udah bangun, udah taruh pun gereja, belum taruh pun gereja. Pastinya lah yang umat dokumen dong ide Cina. Perjuangan maju, asal maju kita pakai bergereja. Ibu orang tua kalahi solusi terbaik. Anak baru datang gereja langsung ditutup dulu. Sembari berproses mengurus Cina. Jadi gereja sepakat memberikan nasional terdorong sendiri menjadi dewan di Bekasi. Anak memberi kau anak kita ini belum ada sampai 7 bulan. Ulama ini kita ada berusaha ini, berasa. Emang agama kita ini agama di sini agama terlarang. Kenapa sampai bahasa dong? Kenapa dari kita mengatakan makin anak Cina? Belum dapat ikut, apa belum membuka kaki sampai Cina, berbunyi. Alas itu apa ini? Jadi luar biasa fenomena penerapan hukum di negara kita ini. Jadi mudah-mudahan terpilih kami mau biau pagi aku berjuang untuk boleh. Pagi aku baru cara langsung bagi mau berpikir kesempatan mau kita sebutnya anak-anak artis juga pastinya luar biasa udah. Tolong upload kami di medsos masing-masing. Kalau ini ulala pasti melakukan. Nah, alana asal mau namanya aku, belum dia tahu, nama teman Indonesia itu isi. Nah, bagaimana teman? Jadi bapak aku, mudah-mudahan bapak dokter, upload sama hari di medsos menggunakan cukup deh. Nggak termasuk nomor terbukanya. Soalnya dia soalnya menerima nasabah menjadi kamar lobby atau membantu berpengajuan polsa. Allah baiklah. Nggak ada begini pada tujuh setengah. Jadi mau memang di daerah tahu nasi tidak sesuai dengan yang tadi. Tanda para pikiran tak asal dong wakil tak ada Dewan Perwakilan Rakyat untuk DPD. Oke, sebagai harta penutup, untuk rekan-rekan di panitia, saya tahu kita hanya 12 orang atau di bawah menyelenggarakan acara ini. Saya tahu kalian tidak tidur. Saya tahu kalian meninggalkan anak istri untuk acara ini. Untuk itu, sahabat-sahabatku, para kru dan para rekan saya panitia, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian dan jangan jerah untuk panitia berikutnya. Walaupun saya sekali lagi teman-teman kita para artis ini kurang menghargai kita di satu sisi. Nggak ada Pak, jujur nggak ada 12 orang panitia ini. Nah, jadi itulah bentuk peragaan agar partai ini tetap eksis ke depan. Berhubung sudah ada yang lebih hebat di sana, ada yang lebih penting, ada partisipasi, jangan sampai partai ini pecah kembali. Ya, mulai lima kita saluna, boros lima kita saluna. Selamat datang, selamat datang, boras. Ya, kalau rakim soal panitia, ketua panitia rakim maju olahraga. Kalau kami masih kali menerima untuk dewan caleg, aku sadar, kok mau coba untuk caleg kalau menjadi posisi kuat sebagai ketua. Tujuan soal ketua satu bapak Nixon selanjutnya. Untuk mendampingi saya dan Ibu Pamda Tagalung, Wakil Ketua
Pak Sekjen, Burhani, Wido, wajib bertolong Pak Sekjen. Dan Ibu Bendara itu juga berhalangan sepertinya, tidak bisa datang. Shalom, orang selamat enak, selamat Natal, dan selamat tahun baru 2024 untuk kita semua. Yang saya hormati, pendiri Persatuan Artis Batak Indonesia, Bapak Benny Manurung, Bapak penasihat kami di sini ada Bapak Ibu Ketua, serta kakak Bapak Benny Manurung, dan juga di sana saya ada Ibu Mahathir, Mas Edo, penasihat kami, dan sekaligus di sini juga kami dari keluarga kami, karena kebetulan lain baru juga kami menyampaikan cita kami sedalam-dalamnya buat lain. Dan juga para senior-senior kami, ada Bapak Tutoran di sana di belakang, dan Bapak Padang, Bapak Yona Marida, Bapak Hidi, dan semuanya para senior-senior yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Dan juga bisa melindungi bulan dan selalu setia terus kemana kami selalu bisa terus selalu hadir. Dan pengawas-pengawas kami yang kami hormati, dan juga rekan-rekan PWRD, terima kasih atas kehadirannya, boleh bergabung bersama kami di acara ini. Ya, rekan-rekan Bangguna juga, terima kasih atas kehadiran waktunya. Dan juga seluruh para tamu undangan dan para donatur yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun dengan tidak mengulangi rasa hormat, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kami atas dukungan moral maupun material dan waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Dan yang saya cintai, rekan-rekan Marbi dan seluruh keluarga besar Marbi dimanapun kita berada, baik yang hadir di sini maupun yang sedang menyaksikan live kita, dan tak lupa juga spesial terima kasih kami kepada Batak Keren yang mau bekerja sama kepada kami para pelaku seni. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah di surga, karena atas kasih dan perkenannya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Pertama, izinkan saya menyampaikan terima kasih saya kepada Ketua Panitia Natal dan Tahun Baru Bapak Endang Ariaja, yang sama-sama tadi kita ketahui beliau juga begitu sibuk, tetapi beliau masih menyempatkan waktu dan pikirannya untuk mau menjadi Ketua Panitia, dan juga rekan-rekan panitia semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Boleh dong kita beri tepuk tangannya buat panitia yang luar biasa. Terima kasih. Tak terasa bulan Januari sudah hampir mau kita lalui. Kayaknya baru dalam pilihan kita, dalam kegiatan kita, pesta keluarga itu kita baru kemarin gitu rasanya. Tapi rasanya kita sudah mau mengakhiri bulan ini. Dan tak terasa juga sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang namanya bulan pesta demokrasi. Pada kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan Pardi, mari kita jaga pesta demokrasi ini
jangan golput. Silakan pilih pilihanmu sesuai apa kata hati masing-masing. Kita boleh berbeda, namun yang perlu kita ingat, jangan saling bermusuhan oleh karena berbeda pilihan. Dan ingatlah profesi kita sebagai seniman, sebab seni adalah alat senjata kita untuk pemersatu bangsa. Rekan-rekan parti yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama, di sepanjang tahun 2023 ada banyak suka, duka, bahagia, hingga duka yang kita lalui. Ada yang sukses, ada pula yang gagal. Padahal kita sudah melakukan evaluasi, mencatat apa-apa saja rencana yang belum tercapai, menganalisis apa saja yang membuat kita gagal, serta kembali mempertimbangkan hal-hal yang datangnya tak terduga. Namun, sepertinya 2023 belum berpihak kepada kita. Di tahun 2024 ini kita mengetahui apa yang akan, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi maupun di diri kita dan parti. Namun yang perlu diingat, tahun yang baru adalah tahun alasan bagi kita untuk menulis resolusi yang baru, harapan yang baru untuk menggapai kembali rencana yang kemarin gagal. Rasanya perlu bagi kita untuk menempuhnya dengan strategi, taktik, dan teknik yang baru. Kita menyadari bahwa tantangan setiap tahunnya tidak akan berubah. Pun demikian dengan tahun 2024 ini. Maka saya secara pribadi berharap agar kita semua tetap semangat, tetap optimis, tetap saling peduli, serta saling dukung satu sama lain untuk kemajuan parti kita ini. Dan marilah kita tanamkan dalam pikiran kita masing-masing bahwa orang besar dan berpengaruh mengajak lawan apa yang dilakukannya. Dia bisa berpengaruh dan mampu mempengaruhi orang banyak karena segala sesuatu yang dikatakannya benar-benar dilakukannya. Saya ulangi, orang besar dan berpengaruh mengajak lewat ajakan apa yang dilakukannya. Ia bisa berpengaruh dan mampu mempengaruhi orang banyak karena segala sesuatu yang dikatakannya benar-benar dilakukannya. Akhir kata, izinkan saya sebagai ketua umum parti menyampaikan selamat Natal dan tahun baru bagi kita semua, keluarga besar parti dimanapun kita berada. Semoga tahun ini tahun yang berpihak kepada kita. Horas, horas.